Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ovi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang konsep budaya atau kultural. Untuk materi yang pertama adalah definisi konsep budaya. Terdapat 3 pendapat tentang definisi budaya. Yang pertama menurut kamus, istilah budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Yang kedua menurut Weber dan Kluckhohn 1952. Secara khusus, konsep budaya belum terdefinisikan dengan jelas dan hampir 150 tahun definisi budaya yang digunakan dalam riset akuntansi adalah definisi budaya yang dikemukakan oleh Weber dan Kluckhohn 1952. Budaya merupakan pola, baik bersifat eksplisit maupun implisit, dari dan untuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol yang menentukan perbedaan capaian seseorang dalam kelompok. Esensi utama dari budaya terdiri atas ide-ide tradisional dan nilai-nilai yang harus dicapai. Budaya merupakan hasil dari sebuah tindakan. Yang ketiga menurut Hofstede 1984, budaya adalah kumpulan pikiran terprogram yang membedakan antara individual satu masyarakat dengan individual pada masyarakat lainnya. Budaya dibentuk oleh nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa budaya lahir dari nilai-nilai, adat istiadat, dan norma yang ada di masyarakat, yang dikemukakan, diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perilaku, ide atau gagasan, dan hasil karya. Dengan demikian, jika budaya dikaitkan dengan bidang akuntansi, aspek keperilakuan, maka budaya merupakan kebiasaan, perilaku yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada diri individual atau akuntan dan non-akuntan dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaporan informasi akuntansi. Materi yang selanjutnya adalah dimensi budaya. A. Model dimensi budaya. Menurut Hofstede 1980, dimensi budaya dibedakan menjadi 6 dimensi, meliputi yang pertama, jarak kekuasaan. Perbedaan kekuasaan disebut juga kesenjangan kekuasaan, yang merupakan karakter budaya yang menggambarkan sejauh mana individu individual yang memiliki kekuasaan kecil atau kurang menerima ketidaksetaraan dalam suatu masyarakat dan menganggap ketidaksetaraan itu sebagai sesuatu yang normal. Sementara individual yang memiliki large power distance akan cenderung menerima tatanan hierarki dan lebih menunjukkan kesamaan hak. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian merupakan karakter budaya yang mencerminkan sejauh mana individu individual lebih menyenangi keadaan yang terstruktur atau tidak terstruktur, jelas atau tidak jelas, predictable atau tidak predictable. Yang ketiga, individualitas versus kolektivitas. Budaya individualis menganggap individu individual melihat bahwa yang paling utama adalah kepentingan pribadi atau keluarga terdekat. Budaya kolektivis menganggap bahwa individu individual adalah milik satu atau lebih kelompok yang sangat dekat. Kelompok tersebut melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Budaya kolektivis ini sangat terintegrasi, sementara individualis kurang terintegrasi atau renggang. Yang keempat, maskulinitas versus femininitas. Budaya maskulin menggunakan dua jenis kelamin yang berbeda untuk menentukan peran yang sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sifat-sifat maskulin antara lain kesuksesan, ketegasan, ambisi, kompetitif, dan kinerja yang lebih berorientasi material. Sementara sifat-sifat feminis mencakup jiwa pengasuhan seperti pelayanan, kualitas hidup, hubungan interpersonal. Budaya maskulinitas cenderung menekankan banyaknya penghasilan, pengakuan, kemajuan, dan tantangan dalam pekerjaan. Sedangkan budaya feminim lebih berperan pada hubungan yang sangat hangat, peduli
ada yang lebih lemah, peduli pada lingkungan ataupun kualitas hidup. Yang kelima, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Karakter budaya yang mencerminkan upaya-upaya individual dalam mewujudkan kebahagiaan hidup baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Individual yang berorientasi jangka pendek lebih mementingkan kejadian sekarang dan masa lalu, cenderung stabil dan tidak mudah berubah, dan lebih bangga dengan satu budaya tertentu. Sementara individual yang berorientasi jangka panjang, mereka lebih memikirkan masa depan, cenderung beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan senantiasa berusaha belajar dari budaya lain. Yang keenam, partisipasi versus pembatasan. Karakter budaya yang menggambarkan masyarakat yang relatif bebas dari gratifikasi yang secara alami berkaitan dengan kebahagiaan hidup manusia versus masyarakat yang mengendalikan gratifikasi untuk keperluan regulasi sesuai dengan batasan normal sosial. Masyarakat yang partisipasif sebagian besar lebih merasa sangat bahagia, memiliki persepsi pengendalian hidup, memiliki waktu luang lebih banyak, dan lebih menyukai untuk mengingat hal positif. Sementara masyarakat dengan batasan pada umumnya kurang bahagia, berpersepsi ketidakberdayaan, waktu luang hanya sedikit, dan kurang menyukai untuk mengingat emosi positif. Selanjutnya adalah karakteristik dimensi budaya organisasi menurut Hofstede et al. Tahun 1990. Yang pertama, berorientasi proses versus berorientasi pada hasil. Budaya yang berorientasi pada proses lebih didominasi oleh teknikal dan juga rutinitas birokratis. Sementara untuk budaya yang berorientasi hasil, pada umumnya ditentukan oleh luaran atau hasil. Budaya yang kuat cenderung akan berorientasi pada hasil, sementara budaya yang lemah akan berorientasi pada proses. Yang kedua adalah berorientasi pada orang versus berorientasi pada pekerjaan. Budaya yang berorientasi pada pekerjaan cenderung berasumsi bahwa pertanggungjawaban ditujukan hanya untuk kinerja yang menjadi pekerjaannya, tidak lebih dari itu. Sedangkan budaya yang berorientasi pada orang, pertanggungjawabannya lebih luas. Selanjutnya adalah keagamaan versus pendidikan. Dimensi budaya ini berkaitan dengan identifikasi anggota organisasi berdasarkan kelompok agama dan pendidikan, dan dimensi ini itu pada umumnya diambil dari organisasi untuk tujuan mereka bekerja. Yang keempat adalah sistem terbuka versus sistem tertutup. Dimensi budaya ini menunjukkan gaya komunikasi internal dan eksternal yang ditujukan untuk mempermudah pengakuan dan dari orang luar dan pendatang baru. Sistem terbuka versus tertutup merupakan dimensi budaya yang memiliki perbedaan sistematik karena adanya karakteristik dalam masyarakat. Untuk perbedaannya sendiri, sistem terbuka ini cenderung lebih mudah menerima budaya lain, cepat beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan untuk sistem tertutup sendiri itu cenderung sulit menerima budaya dari luar. Yang kelima adalah pengendalian bebas versus pengendalian ketat. Dimensi budaya ini berkaitan dengan tingkat formalitas dan ketepatan waktu dalam organisasi. Untuk budaya yang berorientasi pada pengendalian bebas ini, perusahaan yang memiliki budaya pengendalian bebas antara lain seperti agensi periklanan, riset laboratorium, dan sejenisnya. Sedangkan untuk perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian ketat ini seperti perbankan dan juga perusahaan farmasi. Selanjutnya adalah normatif versus pragmatif. Untuk dimensi budaya dengan pendekatan normatif versus pragmatif menggambarkan cara pelaksanaan kegiatan yang berlaku di lingkungan masyarakat secara fleksibel atau kaku. Unit yang menggunakan dimensi normatif adalah unit aplikasi hukum dan aturan-aturan yang bersifat kaku. Contoh unitnya adalah unit pelayanan penjualan yang bersifat fleksibel. Sedangkan untuk dimensi budaya ini pada umumnya menggunakan pengukuran yang berorientasi pada konsumen yang lebih dikenal dengan customer oriented dalam literatur pemasaran. Dimensi budaya dalam nilai-nilai akuntansi.
Yang pertama adalah profesionalisme versus kontrol hukum. Seorang akuntan dalam menjalankan fungsinya terkait praktik akuntansi dihadapkan pada pengambilan keputusan hukum dan etika. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang profesional. Dimensi budaya yang cenderung menekankan pertimbangan profesional adalah budaya dengan power distance yang lemah sebagai kepatuhan hukum oleh otoritas yang lebih rendah. Sebaliknya, dengan budaya power distance yang kuat, kontrol hukum akan lebih penting diterapkan karena berada dalam situasi hukum yang harus diikuti secara ketat. Yang kedua adalah konservatisme versus optimisme. Dimensi akuntansi yang konservatif biasanya mudah untuk memahami prinsip-prinsip secara objektivitas, keandalan, dan juga praktik pemilihan biaya terkecil serta nilai pasar. Seorang yang konservatif menunjukkan sikap yang kuat untuk menghindari ketidakpastian, sementara individual yang optimis cenderung menunjukkan sikap mengambil resiko. Oleh karena itu, dimensi konservatif pada umumnya ditunjukkan dengan adanya budaya penghindaran ketidakpastian yang kuat. Sebaliknya, dalam budaya dengan penghindaran ketidakpastian yang lemah akan lebih sesuai dengan seorang akuntan yang optimis. Selanjutnya adalah keseragaman versus fleksibilitas. Dimensi keseragaman berhubungan dengan pengukuran dan pengungkapan informasi akuntansi di tingkat negara. Keseragaman berarti menggunakan praktik akuntansi yang sama, sedangkan untuk fleksibilitas memiliki makna bahwa praktik-praktik akuntansi yang berbeda akan lebih baik dalam melayani kondisi tertentu. Yang terakhir adalah kerahasiaan versus transparansi. Dimensi nilai akuntansi kerahasiaan merupakan preferensi pengungkapan informasi keuangan secara hati-hati dan pembatasan informasi terhadap publik. Kerahasiaan dapat menyebabkan informasi akuntansi menjadi tersembunyi dari publik, padahal yang diinginkan publik adalah yang sebaliknya, yaitu informasi yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Pada umumnya, dimensi kerahasiaan dimiliki oleh budaya dengan power distance yang besar sebagai wujud adanya jarak kekuasaan yang tidak seimbang. Peran budaya dalam organisasi. Budaya bukan merupakan konsep yang monolitik. Konsep keantropologian tentang budaya mengarahkan kepada pemakaian simbol-simbol yang berbeda untuk berbagai kebutuhan riset. Berdasarkan tingkatan budaya, peran budaya dapat dibedakan dalam masing-masing tingkatan, seperti peran budaya terhadap individu, kelompok, ataupun organisasi. Dengan demikian, pada dasarnya peran dan fungsi budaya sangatlah beragam, bergantung pada sudut pandang maupun tingkatan yang digunakan. Menurut para ahli, peran dan fungsi budaya dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, peran budaya sebagai identitas dan citra dalam suatu kelompok atau masyarakat. Yang kedua, peran budaya sebagai pengikat dalam kelompok atau masyarakat. Yang ketiga, peran budaya sebagai sumber kekuatan penggerak dalam kelompok atau masyarakat. Yang keempat, peran budaya sebagai pembentuk nilai tambah dan pola perilaku. Dan yang kelima atau terakhir, peran budaya sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Teori budaya. Teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena budaya antara lain, yang pertama, teori implisit. Teori implisit merefleksikan kepercayaan dan tingkah laku individual terhadap atribut-atribut yang dimiliki manusia yang ditujukan untuk menjelaskan perbedaan antara individual ataupun kelompok. Yang kedua, teori kausalitas. Teori ini menjelaskan sebab akibat. Menurut teori kausalitas, segala sesuatu di muka bumi ini berhubungan satu dengan yang lain. Pandangan kausalitas adalah bahwa tidak ada sesuatu pun yang independen dan diisolasi. Yang ketiga, teori lunak. Dweck et al. Tahun 1995 menemukan bahwa individual berbeda dalam kepercayaannya mengenai suatu yang dapat berubah atau lunak. Jika sesuatu itu merupakan ciri atau sifat pembawaan atau trait individu seperti inteligensi atau moralitas. Contoh-contoh riset budaya. Yang pertama ada Hofstede.
tahun 1984. Penelitian ini berkaitan dengan aspek budaya dari kualitas kehidupan kerja dengan melibatkan 50 negara dan 3 bagian, yakni ada Arab, Afrika Timur, dan Afrika Barat. Ustadz mengkategorikan budaya dalam 4 karakter, yaitu jarak kekuasaan atau power distance, penghindaran ketidakpastian atau low certainty avoidance, kemudian ada individualitas, kemudian yang terakhir ada maskulinitas dan confusion dinamis. Hasil penelitian mengindikasi bahwa terdapat korelasi antara jarak kekuasaan dengan individualistik atau kolektivistik yang menyebabkan negara-negara seperti Arab, Afrika Timur, dan Afrika Barat cenderung terpisah dan negara-negara yang sejahtera. Kemudian ada Chow et al. 2001. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa kultur nasional karyawan dapat mempengaruhi berbagai level yang berbeda atas implementasi standar kinerja. Heckstretch. Kultur high power distance, Cina tampak lebih puas daripada kultur low power distance, yakni Amerika, terhadap standar kinerja Heckstretch. Penelitian ini memberikan dukungan bahwa perbedaan kultur nasional perlu dipertimbangkan dalam mendesain sistem pengendalian. Kemudian yang terakhir ada Wing et al. Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan antara orang Amerika dengan orang Cina dalam kaitannya dengan judgement dan reaksi untuk mengobservasi perilaku kecurangan atau fraud. Secara khusus, penelitian ini menguji teori kausalitas yang lebih holistik dengan membandingkan pelajar akuntansi Cina dengan Amerika. Teori kausalitas menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan satu dengan lainnya, dan percaya bahwa tidak ada satupun atau sesuatu pun yang independen dan diisolasi. Berdasarkan riset sebelumnya, dalam kultur Asia mempertimbangkan nasionalisme kolektif, sementara kultur Amerika tidak mempertimbangkan nasionalisme. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami memohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.